never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Satu, emang kurang, tapi dua, malah bikin puyeng. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan film berjudul Secret Affair, yang dimana film itu mengisahkan kisah cinta yang sangat wadaw. Judulnya sih Cinta Segitiga. Tapi ya daripada kalian penasaran, kita nonton aja ya bareng-bareng. Malam ini, Rafaela dan Anton sedang menikmati sebuah pertunjukan yang sangat romantis. Alunan lagu dari sang penyanyi menambah romantis suasana malam ini. Selesai mereka bernyanyi, tiba-tiba Anton mengangkat tangannya untuk minta waktu naik ke atas panggung. Rafaela kebingungan. Rafaela makin bingung saat Anton terduduk dan mengeluarkan sebuah cincin. Ternyata di momen ini Anton melamar Rafaela untuk menjadikan istri. Rafaela pun tak kuasa berkata sepatah kata apapun. Bingung, kaget, dan bahagia bercampur jadi satu. Walaupun pada akhirnya Rafaela menerima lamarannya Anton ya cuy. Hubungan mereka sangat harmonis. Seperti di pagi ini, Anton dengan sepenuh kasih membuatkan sarapan untuk calon istrinya ini. Rafaela pun membalas kebaikannya Anton dengan memakai seragam dinas yang mengasih kode kepada Anton kalau dia ini udah siap olahraga di pagi ini. Rafaela mulus sekali ya. Singkat cerita, kabar Rafaela yang dilamar Anton langsung menyebar dengan cepat di pertemanan Rafaela. Rafaela berhasil membuat semua temannya ini pada iri dan cemburu. Kok bisa ya Rafaela lebih duluan nikah? Sedangkan kita masih begini-begini aja. Di sisi lain, kita pun diperkenalkan pada seorang gadis bernama Sam. Sam terlihat akrab dengan Anton. Oh, ternyata Sam ini mantannya Anton, cuy. Nah, di sini Sam pun masih berusaha untuk tetap dekat sama Anton. Namun Anton menolak. Ya iyalah, kan dia udah mau nikah ya. It's my wedding. We have to be. Kita pun dibawa flashback saat pertama kali Anton bertemu dengan Sam. Di sebuah klub malam, Sam sedang bergoyang heboh. Heboh sekali sampai menarik perhatiannya Anton. Sam ini anaknya memang aktif banget ya. Sam langsung memegang kendali sehingga Anton ya cuma bisa pasrah. Dari klub malam, mereka pun pindah ke proyek bangunan yang belum jadi. Kuda-kudaan singkat di malam ini pun berakhir dengan rasa bersalah. Karena ternyata Sam masih suci. Antonlah orang pertama yang membobol kesuciannya Sam. Anton pun minta maaf berkali-kali kepada Sam. Dia nggak tahu dan tidak bermaksud merenggut itu dari Sam. Sam pun tidak masalah, karena Sam hanya mencari pelampiasan aja. Waduh. Jadi begitulah ya cuy, awal kisah antara Sam dengan Anton. Singkat cerita, Rafaela pun bercerita dengan ibunya. Ibunya pun bahagia karena anaknya mau menikah. Ibunya pun menceritakan kisah perjalanan cinta ayah dan ibunya sampai menikah. Namun setelah mendengar cerita dari ibunya, malah membuat Rafaela jadi ragu. Begitu juga yang terjadi saat Rafaela lagi survei gedung pernikahan, yang malah membuat Rafaela jadi goyah. Apakah ia benar-benar siap buat menikah atau belum? Ditambah lagi Rafaela melihat ibunya yang sedang bertengkar dengan ayahnya. Sambil marah-marah, ibunya tuh seperti bertengkar hebat cuy. Malam ini pun Rafaela habiskan termenung sambil memikirkan nasibnya bersama Anton. Dan yang terjadi sungguh di luar nalar. Rafaela datang ke apartemennya Anton. Dan Rafaela mengembalikan cincin yang sudah Anton berikan. Rafaela minta maaf karena ia belum sanggup untuk menikah. Sambil menangis, Rafaela pun pergi meninggalkan Anton. Ya sudah tentu, teman-temannya Rafaela pun kaget karena Rafaela batal menikah. Yang lain kaget, Sam malah tersenyum penuh semangat. Di hari ini, Anton pun datang ke rumahnya Rafaela untuk minta kejelasan. Namun, Anton hanya bertemu dengan orang tuanya Rafaela aja. Sedangkan Rafaela belum mau bertemu dengan Anton. Rafaela sendiri malah memilih untuk pergi liburan healing supaya bisa menjernihkan pikiran. Enak ya jadi orang kaya, pusing, galau, tinggal pergi healing. Di malam harinya Sam langsung gerak cepat datang ke Anton, memanfaatkan kesempitan dalam kesempatan. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan cuy. Di saat Anton gagal menikah dengan Rafaela, Sam hadir sebagai teman menemani Anton di malam ini. Tapi ya di sini Anton tetap mengharapkan Rafaela. Karena bagi Anton, Sam ini mah cuma cemilan aja. Yang Anton sayang, yang Anton cinta ya Rafaela. Rafaela juga sebenarnya galau banget, namun dia hanya ragu. Di sisi lain, saya benar-benar gercep dengan datang ke tempat kerjanya Anton. Beberapa hari kemudian, kejutan. Rafaela pulang ke rumah. Ia pun disambut oleh ibunya dan juga adiknya.
Nah, keluarganya Rafaela nih meminta dia buat segera menuntaskan masalahnya dengan Anton. Maksudnya ya kalau mau nikah ya nikah, kalau enggak ya enggak, jangan digantung cuy. Ayun, nagte-text siya sa akin lagi. Di sisi lain si Anton sama Sam makin mesra. Tadi malam si Anton kecapean banget. Nih kayaknya bersama Sam. Jadi cuy, ternyata ibunya Sam dan ibunya Rafaela ini saling kenal. Walaupun saling kenal, ternyata mereka tidak begitu akrab. Nah, ibunya Sam ceritalah kalau dia baru aja ketemu sama ibunya Rafaela. Sam pun kaget setelah tahu kalau Rafaela telah pulang. Di malam ini Rafaela datang ke tempat kerjanya Anton. Anton yang sangat merindukan Rafaela pun tak kuasa ya menahan rasa rindunya. Calon istrinya ini mah cuy tinggal akad doang. And I got so scared. Dengan wajah sangat manis dan imut, Rafaela menyapa Anton. Rafaela minta maaf karena dirinya ragu untuk menikah dengan Anton. Pada dasarnya mereka nih saling mencintai. Air mata tidak terbendung dan pertemuan mereka pun berakhir dengan pelukan hangat. Nah, di malam harinya ya langsung mereka mandi bareng cuy. Senyumannya Rafaela ini loh cuy, nggak kuat. Singkat cerita, beberapa hari kembali bersama, Rafaela mengambil keputusan bahwa Rafaela dan Anton akan tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Hal ini ia lakukan buat jadi uji coba apakah mereka memang bener-bener siap buat menikah, apa ya emang belum gitu kan. Ya orang tuanya Rafaela nggak setuju dong. Dah neng tinggal nikah doang, tinggal ijab kabul doang, apa susahnya sih, kata ibunya Rafaela. Begitu juga dengan bapaknya Rafaela yang udah paham betul kalau tinggal satu atap tanpa ikatan lebih banyak resikonya bagi perempuan. Di sisi lain, Sam makin ketol, terus mendekati Anton, memberikan perhatian. Nah, di saat Sam lagi bersama Anton, tiba-tiba Rafaela datang. Mereka pun lari dan ngumpet di tangga darurat. Ya bagi Sam hal ini sangat menyenangkan ya. Anton langsung disosor. Rafaela pun terlihat kebingungan mencari di mana pacarnya. Tapi Sam mah tetap aja terus mencari asupan rudal tumpul. Ya ampun. Ya pada akhirnya aksinya Sam dan Anton kali ini masih aman ya. Rafaela pun datang dengan tersenyum tanpa tahu nih kalau pacarnya habis berbuat sesuatu. Singkat cerita, di hari ini Rafaela dan Anton sedang menikmati sensasi pijatan. Kebetulan Rafaela sih selesai duluan dan tiba-tiba Sam muncul dari belakang. Sam memberikan kejutan kepada Anton buat jangan pernah melupakan dirinya. Kacau. Makanya di malam harinya si Anton gak bisa tidur. Dia galau banget terjebak pada dua orang wanita. Yang satu wanita manis dan yang satu wanita agresif. For what it's worth. Di keesokan harinya Anton bertemu dengan Sam di sebuah kafe. Di sini Sam lagi-lagi ingin merebut Anton dari pelukannya Rafaela. Nah dari kejauhan mereka berdua nih dilihatlah sama temennya Rafaela cuy. Bukan cuma temennya doang, Rafaela juga gak sengaja melihat Anton saat mau naik mobil. Tapi Anton malah mengelak. Dia bilang kalau Anton lagi rapat. Nah loh Anton. Setelah nggak sengaja ketemu Anton, Rafaela ketemu juga sama Sam. Jadi Rafaela ini ada pekerjaan bersama Sam. Rafaela membantu Sam untuk sesi foto. Di sini Rafaela udah jutek banget dan jengkel banget sama Sam ya cuy. Apa jangan-jangan Rafaela udah tahu nih kelakuannya Sam? Tonton terus ya. Sa likod. Meron siyang tinatago na kakayang secret. Rasa curiga udah mau hinggap nih di pikirannya Rafaela. Di malam harinya saat Anton tertidur, Rafaela ngecek HP-nya Anton. Dan bener aja cuy, ada nomornya Sam di HP-nya Anton. Nah kan? Singkat cerita, Rafaela ada pekerjaan di luar kota. Selama beberapa hari dia harus pergi meninggalkan Anton. Oh iya, Rafaela juga mengabari teman-temannya juga ya. Yang padahal Rafaela cuma berbohong. Dia diam-diam mengawasi Anton dari jauh. Seperti hari ini Rafaela memantau Anton yang baru sampai tempat kerjanya. Kan bener aja Sam datang. Walaupun yang sebenarnya terjadi, Anton berusaha menghindari Sam. Lah, langsung tiba-tiba Rafaela datang dan melabrak mereka berdua. It's not as if you guys are in. Sebuah gamparan mendarat di pipinya Sam. Rungkat cuy. Nah, akhirnya Anton pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Rafaela. Bahwa Sam adalah mantan pacarnya. Jauh sebelum mereka pacaran, Anton sudah deket nih sama Sam. Dan ia pun kaget bahwa Sam ternyata temannya Rafaela. Saat Rafaela membatalkan pernikahan mereka, disitulah Sam beraksi. Ya, pada akhirnya sebagai laki-laki, Antonlah yang salah ya. Rafaela pun menaruh rasa marah dan kecewa kepada Anton. And I hate myself for it. Biar nggak berlarut-larut, Rafaela pun bertemu dengan Sam. Di sini Sam pun jujur kalau dia jatuh cinta kepada Anton. Namun Anton jatuh cinta kepada Rafaela. Sam mau merebut Anton dari Rafaela. Namun si Rafaela nggak mau melepaskan Anton ya cuy. Ribet banget loh.
Namanya juga perempuan. Yang terjadi selanjutnya, Rafaela dan Sam malah saling perang di Facebook, saling bikin status yang menyindir satu sama lain. Walaupun begitu, Rafaela tetap tinggal bareng Anton ya. Walaupun ya beginilah cuy. Nggak mau begini terus, Anton pun datang ke rumahnya Sam dan menegaskan bahwa mereka cuma cukup sampai di sini. Anton lebih memilih Rafaela daripada Sam. Walaupun Sam memohon sambil menangis, namun itu tidak merubah keputusan Anton yang lebih memilih Rafaela. I've chosen already. Sam pun gak menyerah karena udah terlanjur patah hati. Sam gak mau patah hati sendirian. Di hari ini Sam bertemu dengan Rafaela. Sam pun menceritakan bagaimana Anton bermain bersamanya. Cara Anton bermain, perlakuannya, semua Sam ceritakan dengan sangat detail. Ya udah, tentu Rafaela sakit hati dong. Next time, make it a triple shot para kabahan. Ia pun pulang ke rumah, bungkus kopernya dan menghancurkan seisi apartemen. Makanya pas Anton pulang kan bingung, lah ini kenapa berantakan? Hari-hari berikutnya, Rafaela menghabiskan waktu bersama ibunya. Sambil meneteskan air mata, ini mah bukan netes lagi cuy, deres banget ini mah. Sungguh sakit yang Rafaela rasakan, ditusuk dari belakang oleh temennya sendiri ini mah. Ibunya Rafaela nggak tinggal diam. Kebetulan banget dia ketemu sama ibunya Sam di salon. Lah ya udah, dikerjain lah ibunya Sam ini coy. Disemprotkan air panas ke mukanya. Terus dicerotkanlah juga itu sabun cair. Satu salon pun jadi panik. Tapi nggak apa-apalah, itu demi kepuasan untuk anaknya tercinta. Untuk menenangkan pikirannya Rafaela. Untuk menenangkan pikirannya Rafaela, keluarganya pun pergi liburan. Lagi dan lagi enaknya ya jadi orang kaya, galau sedikit ya healing. Nah, jadi di liburan kali ini ibunya Rafaela tuh memberikan pelajaran bagi Rafaela untuk berani dan melawan semua pelakor. Contohnya, ibunya Rafaela ini melabrak pelakor suaminya. Dengan tegas ibunya Rafaela merendahkan pelakor ini, bahwa ya dia cuma pelakor gitu ya. Sedangkan ibunya Rafaela adalah istri sah suaminya. Hal ini membuat Rafaela dan adiknya tuh seneng banget. Makanya sepulang dari liburan, Rafaela mulai pede buat ketemu sama Anton. Sambil berlinang air mata, Anton menyesal dan tersadar bahwa bermain bersama Sam adalah kesalahan. Dirinya sangat mencintai Rafaela. Anton pun memohon supaya Rafaela kembali padanya. Ya, pada akhirnya mereka pun baikan. Tapi Rafaela punya rencana lain. Ia pun harus membuat perhitungan kepada Sam. Nah, di sebuah pesta dansa, Rafaela pun melempar Sam dengan lotion. Dan juga mempermalukannya di depan banyak orang. Malu dah tuh ya. Terus film ini berakhir bahagia? Oh, tunggu dulu. Di sore ini adalah waktu yang tepat buat Anton melamar Rafaela lagi. Anton menyodorkan cincin kepada Rafaela, meminta Rafaela untuk menikah dengannya lagi. Namun terjadi Rafaela ini malah menolak karena Rafaela sadar bahwa mereka sudah terlalu sering terluka. Hubungan mereka sudah begitu banyak kebohongan dan perselingkuhan. Rasa trauma dan rasa sakit itu tidak akan bisa hilang dan lepas dari bayang-bayang Rafaela cuy. Ya ampun. Yung sayang because... Dan ya, itulah akhir dari film Secret Affair 2012. Kali ini filmnya berakhir tidak bahagia cuy. Kali-kali ya, di sini tuh Rafaela benar-benar bisa mengambil keputusan yang sangat berat daripada terus mempertahankan bersama Anton yang pernah melukainya. Rafaela memilih buat menolak Anton dan melanjutkan kehidupannya sendiri. Sedangkan Anton akan terus hidup dengan rasa bersalah dan rasa menyesal. Sedangkan Sam akan hidup merana karena cintanya ini bertepuk sebelah tangan. Plus sudah dipermalukan di depan banyak orang. Oke, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Silakan like dan subscribe. Gua cabut dan dadah.